Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Semoga dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga Bapak Ibu semua yang saya undang di ruangan ini bisa menghadiri kegiatan desiminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semua, tujuan dari saya mengundang Bapak Ibu kurang lebihnya ini yang tadi saya sampaikan, penyampaian desiminasi budaya positif untuk kegiatan di modul 1.4 saya di aksi nyata itu, karena saya masuk di angkatan 9 di Kabupaten Purbalingga untuk calon guru penggerak. Langsung saja ya Bapak Ibu, kegiatan yang pertama yaitu ice breaking, supaya lebih rileks ya. Ice breaking yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semua menunjukkan satu jarinya seperti ini. Nah, semuanya seperti ini. Kita kan sudah tahu bagian di kepala kita ya. Ada rambut, ada hidung, ada ini apa namanya, jidat, ada dahi ya, dahi jangan jidat ya. Dahi, kemudian ada dagu, ada pipi, ada mulut ya, bibir ya. Bisa mulut, bisa bibir lah ya. Ada mata seperti itu ya. Nah, tugasnya nanti Bapak Ibu itu menunjukkan. Tapi sebelum itu seperti ini. Semuanya letakkan di depan. Oke. Setelah itu putar dari kiri ke kanan. Pertama pelan-pelan. Ya. Nah, oke. Setelah itu perhatikan ya. Putarnya agak cepat. Kemudian pelan lagi, agak cepat lagi, tunjuk hidung. Ya, berarti semuanya konsentrasi. Kalau misalnya menunjukkannya ke dagu, tapi semuanya menunjuknya ke hidung semua. Ya. Nah, kemudian ice breaking yang kedua, tepuk apa ini? Tepuk wow ya. Oke, tepuk. Pak Bayun siapa kita mungkin sudah tahu tapi kalau belum tahu ini mari kita praktekkan sama-sama. Belum tahu. Nanti aba-abanya dari saya, kemudian Bapak Ibu semua meneruskan ya. Tepuk itu kan dari W, kemudian O, kemudian W. Oke, nanti wow, keren seperti itu ya. Jadi nanti kalau setiap ada yang memberikan mungkin memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, nanti kita semua sepakat memberikan tepuk wow itu. Oke? Iya. Siap ya? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Singkat, jelas, yang penting mandan guyu seperti itu. Lanjut untuk
tujuan desiminasi itu adalah yang pertama terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Nanti di sini ada kata-kata budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas, nah ini jadi garis bawahnya adalah keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas. Jadi menumbuhkan budaya positif itu dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinannya dulu dibuat, kemudian nanti bisa menjadikan budaya positif. Kemudian yang keempat itu menumbuhkan budaya positif pada setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini di yang keempat ini yang menjadi garis bawah. Apa itu motivasi intrinsik? Nah, nanti kita juga akan mempelajari ini. Ini untuk tujuan desiminasi yang akan saya sampaikan. Kemudian nah, untuk materinya, ini materinya dari yang pertama dari sebelah kiri yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi di sini sering muncul kata restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini juga nanti mungkin Bapak Ibu akan mengerti arti dari restitusi setelah saya memaparkan presentasi ini. Sebelumnya ada pertanyaan seperti ini. Setujukah Anda bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya minta pendapat Bapak Ibu semua ini. Sebelum kita mempelajari budaya positif, ya, restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas. Untuk sementara ini apakah Bapak Ibu itu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau tidak setuju ya tidak setuju, kalau setuju setuju saja, nggak masalah. Pak Bayan setuju? Setuju. Berarti hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Kemudian setujukah Bapak Ibu semua bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif, contohnya dengan membaca atau membersihkan halaman, kemudian dapat meningkatkan disiplin pada anak? Setuju atau tidak? Misal ada anak yang terlambat, atau misal ada anak yang tidak nurut ke kita berikan hukuman. Ya sudah, kamu baca halaman sekian sampai sekian, kamu membersihkan lingkungan sekitar ini, kamu ngepel masjid mungkin. Nah, itu dapat meningkatkan disiplin pada anak. Setuju atau tidak ini? Setuju ya? Oke. Kemudian, setujukah Anda atau Bapak Ibu semua bahwa dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju ya? Setujukah Anda bahwa dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Penghargaan itu ya contohnya pada saat pembelajaran anak yang bisa maju mendapatkan bintang. Bintang itu nanti dikonversikan menjadi nilai berapa, atau langsung mendapatkan tambahan nilai, nah itu 5, 10, nanti bisa digunakan di akhir mungkin ya, pada saat mau pembuatan nilai akhir. Berarti setuju ini nih, bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Berarti semuanya ini dari 1, 2, 3 setuju semua ini ya? Setuju, Pak. Kita kunci semuanya ya? Kita mempelajari, nah nanti setelah mempelajari apakah benar setuju atau ada yang berpikiran jadi berubah menjadi tidak setuju, atau tetap pada keputusannya saya tetap setuju, seperti itu. Desiminasi positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Membayangkan bahwa yang ada di sini, walaupun nggak ada ya, namanya juga membayangkan. Ya, jangan ngomong apa-apa. Tadi dibayangkan seolah-olah ini ada sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Sangat penting dan sangat berharga. Kemudian tugas rekan B
atau rekan Anda nanti adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang supaya Anda itu bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kemudian cobalah lakukan kegiatan cobalah buka. Nah, ini namanya kegiatan cobalah buka. Dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Berarti kita bergantian ini, ya. Kita bergantian. Yang pertama berarti A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Nanti gantian, nanti gantian. Yang pertama berarti yang mengepalkan tangan yang mana dulu ini? Yang A ya, yang mengepalkan tangan yang A. Coba. Selama kurang lebih 30 detik saja, nggak usah lama-lama. Yang B tugasnya itu membujuk. Ya bagaimana caranya terserah. Arbet, cilik mungkin, teknik mungkin ya. Nah nanti atau diiming-imingi mungkin ya, diiming-imingi mungkin. Nah si A ini mau membuka tangan atau tidak? Atau nanti sebaliknya, Anda yang menjadi B, Anda yang menjadi A ya, mengepalkan tangan teman Anda itu ya sama seperti tugasnya. Anda bisa mempertahankan tangan ini atau tidak? Silakan dicoba. 30 detik saja. Jangan 30 menit ya. Yuk. Oke. Yang mengepalkan tangan ada yang ngebuka? Ada. Coba sekarang gantian. Coba gantian. Ya gantian. Coba bagaimana caranya? Memaksa ya boleh, silakan dipaksa satu persatu. Sebenarnya nggak masalah, coba saja. Oke, selesai lah ya. Bukan 30 menit ya. Ada yang membuka? Ada. Kanan. Saking besarnya tekanan berarti. Nah, kemudian ini. Mending kalah lah. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya ya siapa yang mempunyai kontrol itu siapa? Yang diri kita sendiri. tangan. Ya kan? Mau membuka mau tidak yang mempunyai kontrol siapa? Diri kita sendiri sebenarnya. Kita mau membukanya setelah mendapatkan bujukan yang menggiurkan mungkin ya. Pak Bayun dibujuk sama Pak Medris. Kasih uang semiliar ya bos. Karena kepalan tangan yang berada di kepalan tangan itu kita ibaratkan kan sesuatu yang sangat berharga sekali, ya kan? Jangan membayangkan itu adalah yang apa ya, hanya secuil kertas. Ya tidak mungkin akan kita pertahankan sekuat mungkin. Tapi kalau kita mempertahankan, misalkan itu adalah harga diri kita. Misalkan itu adalah orang tua kita, misalkan itu adalah anak kita mungkin, masa mau dihargai semiliar diperbolehkan? Nah, mungkin loh ya kan, tapi ada juga mungkin ya 5 miliar apa lah. Nah, ada yang seperti itu. Berarti nah ini siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Ya siapa? Jawabannya kita sendiri, bukan orang lain ternyata. Ya. Nah, kemudian siapa yang mengontrol atas kepalan tangan kita? Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Jawabannya itu tergantung dari kita. Kita mau membuka atau tidak itu tergantung dari kita. Ya kan, tergantung dari kita merasa menarik atau tidak iming-imingnya, atau merasa terintimidasi atau tidak. Kalau kamu tidak membuka, saya akan bocorkan rahasia kamu yang ini. Wah, ini kalau bocor satu sekolah kan bisa gempar. Nah, ya sudahlah, saya buat aja. Itu berarti kan ya tergantung kita. Tapi ada juga mungkin tidak masalah apapun itu, saya akan mempertahankan ini karena ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi saya. Diri saya akan menjadi negatif, menjadi apapun itu tidak masalah. Yang penting ini akan terselamatkan. Ada yang seperti itu.
Berarti kan semuanya yaitu tergantung dari diri kita masing-masing untuk mempertahankannya itu. Nah, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya kemudian berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah ini tentang makna kontrol. Jadi kan kita mengontrol itu ya, mengontrol kepala tangan kita, ya kan? Nah sekarang menurut Dr. William Glasser, miskonsepsinya itu di mana? Bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa murid itu adalah kepala tangannya, ya, yang bisa dikontrol oleh gurunya. Jadi guru itu seolah-olah itu ilusinya itu bisa mengontrol murid. Kamu dihukum ini maka jadi nurut. Berarti kan mengontrolnya dengan apa? Dengan hukuman. Kamu kepengen mendapatkan nilai ini maka kamu harus mengerjakan ini dapat bintang. Itu kan kontrol sebenarnya, bukan motivasi. Nah itu motivasi tadi adalah motivasi intrinsik ya, atau motivasi yang memang timbul dari dalam dirinya. Kalau motivasi itu timbul dari dalam dirinya tanpa kita suruh, tanpa kita iming-imingi, anak itu akan berbuat sesuai dengan kemauannya yang akan merujuk ke sesuatu hal yang positif. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu berupa efektif, kemudian kita anggap semuanya adalah positif. Hukuman itu positif. Memberikan nilai tambahan-tambahan seperti ini dengan catatan-catatan ini adalah hal yang positif. Dengan hal positif itu akan memberikan efektif. Anak itu akan rajin belajar nantinya, kan seperti itu ya. Anak itu akan tambah semangat. Tapi ternyata semangatnya apa? Kalau tidak dikasih bintang bagaimana? Kalau tidak dikasih tambahan poin bagaimana? Pernah menjumpai yang seperti itu? Kita misalkan kepengen yang maju itu adalah anak yang sukarela, benar-benar memang dari kemauannya tanpa mengharapkan adanya imbalan. Tapi kalau tidak ada imbalan, nah itu kata lah gitu ya. Atau anak itu tidak mau menuruti apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik seseorang, kita membuat orang itu merasa bersalah, kita seolah-olah bisa memberikan karakter-karakter positif, atau kita mungkin berharapnya dengan saya mengkritik, dengan saya membuat dia merasa bersalah, maka timbullah karakter pada dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkritik, dengan cara kita membuat dia merasa bersalah. Padahal itu adalah ilusi sebenarnya. Kalau menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sadar tidak sadar, yang semuanya di sini adalah sudah menjadi orang tua, minimal mungkin kita mempunyai adik lah. Kalaupun bukan adik kandung ya adik sepupu atau adik apapun atau keponakan. Ini sering kita lakukan ini, bahwa kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, kok orang usah jajan, jadinya ketemu lara. Nah, seperti itu. Soalnya itu kan sebenarnya apa itu orang dewasa. Karena kita merasa kita dewasa, memiliki hak untuk melarang, memaksa dia untuk tidak jajan mungkin. Ya, tapi dengan cara paksaan. Padahal kalau menurut teorinya itu, kalau paksaan itu terhadap anak atau orang yang umurnya lebih muda dari kita, itu adalah ilusi sebenarnya. Tapi seolah-olah kita itu kalau ke adik kita seperti ini, kamu seperti ini. Ya, seolah-olah kita mempunyai kontrol, kita mempunyai hak untuk itu. Padahal yang ternyata ini semuanya adalah ilusi. Kelihatannya mungkin pada saat itu nurut, tapi dilihat ke belakangnya mungkin colong-colongan. Nah, tanda kutip itu nonton HP atau nonton TV atau makan permen atau minum es, ya, dengan kita melarang, maka kemudian kalau tidak ada kita, maka yang dipikirkan apa? Oh, tidak ada bapak, oh tidak ada ibu, oh tidak ada kakak, oh tidak ada mbak, colong-colongan. Motivasi dalam dirinya yang bukan kita gali, yang tidak kita gali di situ, ya. Tapi apa? Kita seolah-olah memaksa, punya hak di situ.
Nah itu adalah ilusi nih Bapak Ibu nih. Menurut teori Dr. William Glasser. Bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut siapa ini? Stephen R. Covey. Bahasanya apa ini Bu? Stephen R. Covey. Stephen R. Covey. Nah, itu bahasa Inggris tuh. Stimulus respon dan teori kontrol. Bisa dilihat di Bapak Ibu di situ ada realitas, kebutuhan, menganggapnya itu kita sama, tapi kalau teori kontrol itu realitas, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama di sebelah kiri, di sebelah kanannya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap atau tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku mempunyai atau memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini di poin yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Biasanya kalau sudah paksaan ada pada saat rujukan gagal, kita sudah membujuk, bujukan kita kok gagal terus ya, maka langkah terakhirnya dipaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang, jadi tidak ada yang kalah di situ. Semuanya menang. Kalau ada yang menang, ada yang kalah, kita kan kepenginnya ya saya yang menang, ya terhadap anak lah contohnya. Ya bagaimanapun caranya ya saya yang menang. Kalau ada yang menang ya kamu yang kalah. Tapi kalau saya menang kamu menang, kan semuanya bahagia. Ya. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah ini tadi disiplinnya dulu, disiplin positif. Setelah disiplin positif itu terjadi, maka yang terjadi apa di sekolahan? Budaya positif. Simpel saja, disiplin membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kalau semua anak itu menerapkan disiplin itu sesuai dengan keinginannya, tanpa ada paksaan, tanpa ada ketakutan, maka yang terjadi apa? Budaya buang sampah pada tempatnya. Tidak ada sampah yang berserakan. Nah itu. Kenapa masih terjadi seperti itu? Ya karena memang diakui tidak diakui, ya kita memang apa ya? Seolah-olah seperti memaksa ya. Kalau melihat ada anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, atau anak melihat guru kemudian membuang sampah pada tempat sampah. Kalau tidak ada gurunya, membuang sampahnya dilaksi, asal-asalan di pojokan, lewat jendela. Nah, itu namanya bukan disiplin positif. Tapi apa itu? Yaitu rasa takut yang timbul dari dalam dirinya. Karena ada siapa? Ada gurunya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut dari Diane Gossen.
Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada yang hafal profil belajar Pancasila? Pak Idris hafal nggak? Bisa menyanyikan profil belajar Pancasila? Bisa ya? Oke, dinyanyikan sebentar ya. Yes. Oke. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penata kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penata kritis. Semua nilai-nilai kebajikan itu semuanya itu ada di profil belajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan itu tadi. Semuanya itu sebenarnya itu nilai-nilai kebajikan semua itu, ya. Lanjut nih Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin yang akan menjawab pertanyaan di awal mungkin ini ya. Teori motivasi, hukuman dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan keyakinan kelas, dan ini ada tambah-tambah gitu dan ini. Teori motivasi, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini pertanyaan untuk saya sebenarnya. Tapi saya lontarkan ini pertanyaan ini untuk Bapak Ibu semua ini. Kalau di sini tidak ada aturannya, tidak ada surat teguran, tidak ada kata pujian bagi yang datangnya sebelum jam 7. Nah, intinya itu semua tidak ada. Apakah kita akan melakukan datang tepat waktu kemudian mengajar di dalam kelas? Akan kita lakukan seperti itu atau tidak? Jawaban itu mungkin ada dalam diri kita masing-masing ya. Diutarakan ya pasti ya seperti itu ya. Saya juga yang ditanya ya pasti. Nah, tapi yang tahu siapa? Yang tahu ya diri kita sendiri. Namanya motivasi. Ini maksudnya ke motivasi. Nah, kemudian teori motivasi. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya itu atau disebutnya motivasi eksternal. Jika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau jika ada aturannya, nah itu tadi ya, jika ada aturannya maka saya datangnya akan tepat waktu. Kenapa? Karena ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, ya nggak apa-apa lah, orang aturannya itu namanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita datangnya itu tadi kan contohkan datang tepat waktu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin datang tepat waktu, mungkin dapat tepuk tangan. Wow, keren. Wow. Nah, itu berarti kalau kalian mendapatkan semangat boy itu dari kepala sekolah, itu yang namanya motivasi eksternal itu. Nah, tapi yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini adalah kalau saya itu garis bawahnya adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya atau yang mereka percaya. Maka ini maksudnya adalah motivasi intrinsik, merupakan tujuan disiplin positif. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri kita, bukan karena ada sesuatu, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada pujian, bukan karena ada tepuk wow dari kepala sekolah ya. Kalau tidak ada itu semua, saya tidak melakukan. Nah, itu maka motivasinya motivasi eksternal. Tapi kalau saya memang kepengen saya nyamannya seperti itu. Tugas saya jamnya jam 7 ya, maksudnya atau berangkatnya ya sebelum jam 7 seperti itu. Itu berarti motivasi intrinsik yang harus saya hidupkan terus dalam diri saya. Karena saya juga mengakui itu ya.
Lanjut ya Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman. Penghargaan selama ini di dunia pendidikan dianggap dewa, bukan dewa 19 nih, dianggap sebagai dewa atau apa ya, dianggap sebagai Tuhan mungkin ya, atau sesuatu yang besar lah. Karena sebagai salah satu alat kontrol yang paling efektif untuk mengantarkan peserta didik agar lebih semangat dalam meraih prestasi. Ini penghargaan. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini konteksnya adalah pembelajaran, ya. Konteksnya pembelajaran yang dilakukan itu jangkanya adalah jangka panjang ini, ya. Kalau kita menerapkan penghargaan maupun hukuman, sebenarnya itu adalah cara-cara pengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Karena sebenarnya anak itu tanpa dikasih penghargaan atau diberikan hukuman pun, ya, anak itu mungkin ada potensi yang dari dalam dirinya itu muncul. Contoh, ada anak yang kita suruh untuk mengerjakan sesuatu di papan tulis, dia bisa. Sebenarnya dia sudah merasa dirinya itu merasa dirinya sendiri itu mampu, merasa dirinya sendiri itu sudah lebih dari yang lain mungkin. Karena apa? Karena belajarnya, karena kemampuannya, karena kerja kerasnya. Tapi dengan kita, oke, kamu saya berikan nilai 20, kita sebenarnya di sini menghancurkan potensi yang tadinya sudah menghargai dirinya sendiri, tapi dengan kita memberikan nilai 20, berarti harga saya hanya 20 nilai itu, seperti itu, ya. Berarti kalau kita menghadirkan potensi yang ada dalam dirinya, itu malah justru lebih membanggakan mungkin bagi murid-murid kita, tanpa dengan tambahan-tambahan ini, tanpa dengan kemarin anak saya di PAUD itu mendapatkan bintang di tangannya itu ya, mendapatkan bintang. Kalau mendapatkan bintang itu ya yang dibanggakan adalah bintangnya. Ditanyakan kamu sudah ngapain, ya yang penting dapat bintang seperti itu. Tapi kalau tanpa mendapatkan bintang, mungkin ditanya kamu tadi sudah ngapain di sekolah kan? Oh, saya bisa ini, oh saya bisa itu. Atau kalau belum bisa, ya kita tetap memberikan motivasi supaya lain kali lebih semangat dan bisa melakukan seperti teman yang lain. Tapi selalu mendapatkan bintangnya, diceritakan apa ya bintangnya, ya bukan bukan kemampuan dari dalam dirinya yang diceritakan itu. Kemudian mana ini? Nah ini tadi ya. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya yaitu kalau ada anak yang selalu diberikan penghargaan, maka anak tersebut jika tidak ada penghargaannya, tidak ada nilai, tidak ada bintang dari yang kita contohkan, maka anak tersebut kurang motivasi untuk maju ke depan atau untuk melakukan sesuatu yang positif. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Ya karena seolah-olah kalau tidak ada penghargaan tidak akan dilakukan. Berarti tujuannya apa? Ya hanya mengharapkan penghargaan itu, penghargaan. Sudah, motivasinya hanya itu toh. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan. Nah ini, penghargaan yang merusak hubungan itu bagaimana? Kalau dalam memberikan nilai, kemudian ada yang bisa kemudian ditambahin nilai, yang lain bagaimana kira-kira? Atau misalkan caranya cepet-cepetan ya, ada yang kurang cepet, yang cepet berarti dapat nilai, karena bisa, berarti yang lain bagaimana? Iri, iya, yang lain iri, maka biasanya yaitu teman satu bangku, bahkan yang kiri itu melihat yang kanan pekerjaannya, tapi karena lebih pede yang kiri, yang kanannya bisa itu tidak pede, yang maju yang kiri malah mendapatkan tambahan nilai. Nah, yang kanan bagaimana perasaannya? Ya, pasti ada rasa tidak terima, walaupun itu mungkin tidak diutarakan mungkin. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini, penghargaan menurunkan kualitas. Berarti bagaimana caranya supaya saya mendapatkan nilai?
entah itu saya mencontek, entah itu saya melihat teman, entah itu saya merampas pekerjaannya teman mungkin. Yang penting saya mendapatkan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini semua adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu boleh atau tidak sih? Boleh sebenarnya, tapi dalam konteks yang bagaimana? Ya, contoh dalam perlombaan. Nah, itu boleh itu penghargaan. Kenapa? Karena di dalam perlombaan itu kan memang dibuat ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam pembelajaran apakah harus ada yang menang, ada yang kalah? Tidak. Kalau bisa semuanya menang. Dan jangan ada yang kalah. Maka tadi stimulus respon sama stimulus kontrol. Kalau respon itu menang kalah, kalau satunya kontrol itu adalah menang-menang. Ya, boleh penghargaan tidak apa juara 1. Nah, lomba ini dalam lomba itu ada kalah menang, memang ada kalah menang. Desainnya seperti itu. Tapi desain pendidikan kita itu bukan untuk kalah menang. Yang kita adopsi dari perlombaan masuk ke dalam dunia pendidikan secara tidak langsung seperti itu. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita masuk di restitusi. Hukuman yang sebelah kiri sendiri ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini disebut sebagai hukuman. Jadi hanya satu arah. Arah siapa? Arah guru saja di situ. Ya. Murid itu sama sekali tidak dilibatkan. Murid membuat aturan apa, aturan tidak sesuai aturan, ya dihukum. Itu namanya hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Biasanya ini konsekuensi itu yang membuat, walaupun disepakati oleh anak, saya minta seperti ini, disepakati atau tidak? Anak ya menyepakati. Nah, ada kesepakatan di situ antara anak dan guru. Tapi biasanya yang membuat siapa? Yang membuat adalah pihak sekolah atau guru. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tetap ada rasa tidak nyaman. Ini konsekuensi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita baca lagi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita lihat semuanya di sini adalah konteksnya itu ada kesalahan dari murid. Cuma mau kita berikan hukuman, berikan konsekuensi, atau berikan restitusi itu. Konteksnya di sini adalah ada kesalahan. Cuma dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat, justru malah karakternya lebih kuat. Kalau konsekuensi itu masih dibuat tidak nyaman, ada unsur tidak nyaman di situ. Itu kalau konsekuensi. Hukuman lebih jauh lagi, ya, tidak dilibatkan sama sekali anak di sini. Itu pengertian-pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kemudian kita bisa melihat hukuman atau konsekuensi. Ya, kita bisa memilih ini hukuman atau konsekuensi dari 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu pertanyaan 1. Nanti kita jawab bersama nih. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Yang keempat, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Yang pertama dulu, dari yang nomor 1, kira-kira hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Yang lebih tepat untuk yang nomor 1 ini adalah hukuman. Kenapa? Karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya kan? Terlambat hadir di sekolah. Ya berarti anak tersebut tidak ada hubungan dengan fisik di situ. Terlambat jam pertamanya apa? Jam pertamanya bahasa Inggris, Bupami. Tidak ada unsur fisik di situ, ya kan? Maka kenapa harus dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Tidak ada hubungannya. Hal yang negatif dan tidak ada hubungannya itu berarti hukuman itu ya. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sepakat ini semuanya adalah konsekuensi, bukan hukuman ya. Kenapa? Karena menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia telah mencoret-coret, ternyata itu adalah kertas tugasnya, maka konsekuensinya ya harus mengganti, bukan hukuman itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Intinya terjadi kesalahan itu karena dirinya ya, dan dirinya memperbaiki itu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ini disebut sebagai hukuman untuk yang keempat. Nomor 1 sama nomor 5 ini ada kesamaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ini ya, bukan hukuman. Kenapa? Karena pembelajaran PJOK ya hubungannya dengan fisik. Ya, jadi mau push up, mau lari-lari seperti itu ya, konsekuensinya dalam pembelajaran PJOK ya memang fisiknya yang harus terkuras. Ya, kita sudah tahu ya berarti mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Ya. Mengapa menggunakan restitusi? Nah ini, mengapa menggunakan restitusi? Restitusi adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus karena memiliki manfaat yang lebih positif dalam jangka panjang, yaitu akan berpengaruh pada tindakan perkara yang lebih bermakna. Ini restitusi ya. Kenapa kita harus menggunakan restitusi? Bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tapi lebih ke restitusi. Karena ini akan membangun keyakinan anak malah. Jadi anak itu tidak selalu merasa bersalah dan bersalah. Selalu negatif dan negatif. Kalau restitusi itu malah justru kita menguatkan. Ada satu kesalahan kita ke anak itu malah justru bahwa kesalahan itu ya wajar dilakukan. Saya sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kamu jangan jangan takut dengan kesalahan seperti itu, tapi juga meminta anak untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi itu. Jadi tidak selalu anak itu kamu berbuat sebenarnya kok salah, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Nah, itu kan hukuman. Maka anak akan lebih tertekan kalau seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan dan kemudian memperbaiki. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian di restitusi itu menawarkan tawaran ini, ya, ada tawaran di situ, bukan paksaan.
Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita itu mencari kenapa anak itu sering bolos. Jangan kita melihat dari tampangnya, dandanannya mungkin beberapa kali tidak berangkat atau bocangel. Kenapa ini? Ya wis mari BK poin gini. Itu tanpa kita melihat dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya kenapa anak ini? Setelah kita telusuri ke rumahnya, ya ternyata ada ini loh ya, di sini itu ada salah satu anak itu yang memang kalau nggak salah di AKL itu, kalau nggak salah itu anak yang memang sendirian namanya ya Bu Esti ya, yang orang tuanya yang tinggal hanya dengan siapa, adiknya apa ya, iya itu kan tinggal dengan satu rumah itu hanya dengan adiknya tok itu, satu rumah hanya tinggal dengan adiknya, orang tuanya merantau. Nah, orang tuanya tidak di rumah. Intinya di rumah itu hanya berdua dengan saudaranya saja, bukan kakaknya tapi malah dengan adiknya. Nah, kalau ada anak yang seperti itu misalkan sering terlambat ya, tanpa kita mengetahui latar belakangnya, tiba-tiba menjas anak itu anak nakal, anak yang selalu bermasalah. Nah, kan kasihan anaknya. Sudah di rumah itu mempunyai beban, datang ke sekolah malah bukan meringankan beban, tapi malah bebannya tambah dengan apa? Dikatakan oleh gurunya, dikucilkan oleh temannya, ditambahi lagi mungkin laporan ke BK tidak sesuai, maka BK mendasari tindakannya itu dari laporan wali kelasnya, kan tambah, tekanannya itu malah tambah. Justru anak-anak seperti itu harusnya datang ke sekolah yang tadinya di rumah itu merasa tertekan, bebannya berat, ke sekolah itu jadi senang, happy. Nah itu salah satunya. Jika ada anak yang berbuat kesalahan, harus kita telusuri dulu hal yang mendasari tindakannya itu apa. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena ada beberapa anak mungkin yang melakukan hal-hal yang negatif, dilaporkan oleh temannya, diterima oleh saya mungkin sebagai wali kelas, saya menganggapnya itu sudah negatif, teman juga sudah negatif, maka dia akan menjadi penyendiri. Siapa yang akan diajak cerita mungkin oleh anak tersebut? Maka tugas kita di sini adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita telusuri kesalahannya, kita berikan solusi, kemudian kita ajak teman-temannya untuk bisa menerimanya kembali. Seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, ada aturan menggunakan sepatu berwarna hitam ya. Kita membuat kesepakatan kelas dengan anak di dalam kelas. Jadi masing-masing kelas itu mungkin kesepakatannya bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda. Untuk kelas yang satu kesepakatannya seperti ini, kelas yang lainnya kesepakatan mungkin bisa berbeda. Sepatu yang berwarna tidak hitam, kira-kira kesepakatan kelas itu kepinginnya bagaimana? Kalau kita kan aturannya disita, ya, diambil lagi sepulang sekolah. Kalau di keyakinan kelas, mungkin ya ditaruh di kelas misalkan. Setelah itu pada saat pembelajaran tidak mengenakan sepatu, tapi pada saat istirahat boleh menggunakan sepatu. Atau kebalikan, pada saat pembelajaran boleh menggunakan sepatu walaupun tidak hitam, tapi pada saat istirahat jangan menggunakan sepatu berwarna putih atau selain itu. Itu kalau keyakinan kelas seperti itu, ya kita yakini itu adalah kesepakatan dengan anak semuanya, dan anak itu
meyakini tersebut dengan sukarela. Maka nantinya jika ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kita tinggal menyebutkan lagi kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat. Dan kesepakatan itu jangan muncul dari kita dulu, ya, tapi dari anak. Kira-kira di dalam kelas itu kalian nyamannya bagaimana? Yang penting hal-hal yang akan disampaikan atau hal-hal yang akan diutarakan itu adalah hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Ya, keyakinan kelasnya pada saat pembelajaran boleh makan bakso misalkan. Nah, itu kan tugas guru itu juga seperti itu ya, mengarahkan, bukan selalu mengiyakan apa yang diminta oleh murid, tapi menolak atau tidak menyetujui itu dengan cara-cara yang baik. Diberikan pengertiannya kenapa tidak boleh seperti ini, kan seperti itu ya. Jadi tidak harus sesuatu yang disampaikan oleh murid harus kita iyakan dan harus kita setujui, itu juga tidak. Selanjutnya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kenapa ini? Kalau peraturan kelas itu berarti kan yang membuat, biasanya kalau peraturan tadi siapa, kalau pengertian peraturan yang membuat adalah sekolah atau guru ya. Dari satu sisi saja, siswa itu tidak dilibatkan. Intinya guru membuat seperti ini, jika di dalam kelas berisik maka akan saya keluarkan. Jika di kelas tidak bisa mengerjakan ini maka anak akan berdiri di depan kelas. Jika tidak menggunakan seragam sesuai dengan harinya, maka tidak boleh mengikuti pembelajaran. Anak tidak dilibatkan di situ. Guru yang sudah membuatnya, itu namanya peraturan kelas. Tapi kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas yang membuat itu adalah murid beserta dengan guru, disepakati bersama. Maka jalannya kelas, pembelajaran di dalam kelas itu akan sesuai dengan keinginan positif dari murid, ya, bukan keinginan dari gurunya saja. Tapi murid di situ sangat-sangat dilibatkan. Tugas guru di sini adalah mengarahkan yang sesuai dengan karakter dan yang tidak sesuai. Kalau sesuai ya kita iyakan, kalau tidak sesuai ya, contohnya boleh tidur di dalam kelas tadi misalkan. Karakter apa yang kamu cederai di sini? Maka kita tugas guru di situ adalah menanamkan karakter-karakter baik itu. Bukan berarti harus mengiyakan. Karena seberapapun pintar murid kita, jika tidak mempunyai karakter yang baik, maka jadinya ya anak-anak atau orang-orang dewasa yang nantinya tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan nilai-nilai positif. Contoh, Bapak Ibu sering melihat kasus korupsi di televisi mungkin ya, yang ditangkap oleh KPK, kemudian yang disidik oleh KPK dan lain-lain, oleh polisi, oleh kejaksaan. Kira-kira yang di OTT sama KPK itu ada tukang becak di situ, tiba-tiba kena OTT, kemudian yang masuk sel penjara adalah supir angkot seperti itu. Mohon maaf ya, bukan sedang mengucilkan ya. Ada kan tidak pernah ya supir angkot atau tukang becak A, namanya A, terindikasi melakukan korupsi dana ini sekian triliun misalkan. Tidak pernah ada ya. Rata-rata yang melakukan perbuatan tercela seperti itu adalah orang-orang yang memang mempunyai kepintaran, orang-orang yang mempunyai jabatan. Kenapa bisa mempunyai jabatan? Ya biasanya ya orang yang pintar dan orang-orang yang pakaiannya rapi. Kalau kita menitik beratkan murid kita hanya untuk pintar saja tanpa mempunyai karakter, ya mungkin jatuhnya akan seperti itu. Dana bansos dikorupsi sekian
misalkan bansos loh ya, bantuan sosial. Nah makanya kemiskinan di negara Indonesia itu mungkin tidak mungkin akan teratasi. Salah satunya ya yang mempunyai kebijakan-kebijakan seperti itu malah yang mengambil hak-haknya orang-orang kecil. Kenapa? Ya karena tidak mempunyai karakter. Dia pintar ngotak-ngotik data, pintar ngotak-ngotik TikTok ya, kemudian pintar kamuflase ya. Ya udah sekian, dilaporkannya sekian, pertama tidak diketahui, akhirnya ada yang mengetahui. Nah itu kan orang-orang pintar semuanya, tapi tidak mempunyai karakter ya. Yang kita inginkan di sekolah kita, murid-murid kita, selain mempunyai intelijensi, selain mempunyai kepintaran, anak-anak itu juga mempunyai karakter. Bahkan lebih kecil lagi ke anak kita dulu saja yang ada di rumah itu ya. Jangan kita didik selalu menjadi anak yang pintar. Sekolah ke PAUD, ke TK, ke SD yang terbaik dengan biaya sekian-sekian juta, sekian puluh juta, tapi begitu di pengajian, di TPK, dimintai sumbangan 15.000 sebulan, 30.000 sebulan, sangat berat sekali untuk mengeluarkannya. Lah masa TPK itu uri-urannya semenek. Padahal secara tidak langsung itu justru yang akan membangun karakter nantinya ya. Pendidikan kalau di desa saya itu ada namanya diniyah kalau tidak salah itu ya. Itu iurannya itu 1 bulan itu hanya 24.000 atau berapa lah itu. Hanya puluhan ribu atau 60.000 mungkin paling banyak itu. Dibandingkan dengan mungkin kalau yang sekolahnya di SD internasional mungkin ya, kan biaya untuk masuknya itu sudah berapa puluh juta, ikhlas mengeluarkan itu untuk dunia, tapi untuk akhiratnya abot-abotan. Nah itu ya, itu untuk pengalaman saya sendiri lah ya. Selanjutnya, nah ini proses pembuatan keyakinan kelas. Ini proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan jadi anak. Yang pertama itu menuliskan di sticky note itu ya. Satu anak saya kasih 1, tapi ada satu anak yang meminta lebih dari 1, jadi tidak masalah. Setelah itu nanti kita dikomunikasikan, kita sepakati bersama. Setelah kita sepakati bersama, ada yang tidak masuk dalam kriteria keyakinan kelas. Ada. Ya kalau yang ada seperti ini ya nanti tidak ditempelkan. Nah, setelah disepakati semua nanti ditempelkan. Nah, itu yang ditempelkan itu adalah semuanya adalah keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas tersebut. Jadi tadi saya sampaikan masing-masing kelas mungkin mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Apa saja itu? Bersifat fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis itu sebagian besar dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ini ya. Kemudian yang ketiga komponen psikologis, kebutuhan akan perasaan aman. Jadi bertahan hidup itu ada 3 itu ya, bersifat fisiologis, biologis dan psikologis. Kemudian kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini semuanya kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya kita itu butuh ini semuanya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Mau tidak mau kesenangan itu pasti kita butuhkan untuk mencari hiburan, bermain dan tertawa. Yang keempat kebutuhan kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan diterima dan keterampilan kita didengar dan dimiliki rasa harga diri. Nah, ini semua adalah kebutuhan dasar manusia.
yang sebenarnya kita semuanya membutuhkan ini semua ini. 5 posisi kontrol. Menurut Gianni Gosling itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 posisi kontrol. Nah ini yang merah-merah itu adalah posisinya itu penghukum. Yang kedua sebelah kanannya pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, maka sifatnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru itu biasanya berkata itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum itu. Hasilnya itu murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan kemudian berbohong supaya tidak dihukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kesuk pelajarannya ya bahasanya. Murid kalau selalu seperti itu ya akhirnya biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Nah, justru kalau kita hukum bukannya akan sadar, tapi biasanya justru malah akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuatnya itu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, seperti itu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu selalu sesekali mengatakan ibu stres, bapak stres, ya kan, seperti itu. Menyembunyikan hasilnya itu, murid itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, hampir sama seperti penghukum. Kemudian murid berkata, ya maafkan saya. Kemudian dampaknya pada murid merasa rendah diri. Kemudian jika posisinya itu sebagai teman, itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid berbuat salah karena teman ya mencarikan alasan-alasan supaya murid itu tidak bersalah. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Ingat tidak, bapak pernah membantu kamu. Ingat tidak, saya pernah membantu kamu. Sebenarnya itu kan posisi teman itu. Ya. Kemudian hasilnya apa? Murid itu kan ketergantungan. Kalau ada permasalahan dengan guru A, biasanya diselesaikan oleh guru B, maka akan ketergantungannya dengan guru B itu, ketergantungan nanti anaknya. Atau bahkan kaitan dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, jika kita tidak sesuai dengan keinginannya, anak itu akan kecewa. Lo terkira belani, ternyata tidak. Nah itu ya. Kemudian dampaknya pada murid, lemah, tidak mandiri, anak itu tergantung. Nah kemudian posisi pemantau, menghitung dan mengukur, jadi ada hitung-hitungannya lah. Kemudian guru berkatanya, apa peraturannya? Nah selalu kaitannya dengan aturan-aturan. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, apa biasanya yang dikatakan oleh murid ya? Beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah ini, pemantau. Kalau tidak dikasih bintang, tidak akan mengerjakan. Kalau tidak diberitahu harus membaca sampai halaman ini, maka tidak akan melakukannya. Dampak pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau tidak ada itu ya sudah. Ya, maka titik beratnya apa di situ? Ada sanksi dan hadiah. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jika murid melakukan kesalahan? Hasilnya menguatkan pribadinya,
Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid apa? Mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Ini 5 posisi kontrol yang seharusnya minimal kita berada di minimal di pemantau. Kalau tidak kita masuknya di apa? Di manajer. Ini ya posisi kita. Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Kalau penghukum itu nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya, matanya itu melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ya. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu penghukum itu. Kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Akibatnya ya kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan sapu. Nah, ini berarti kan apa? Dendam ini ya. Ada rasa dendam. Kalau setelah dihukum ya, pasti akan perasaannya adalah dendam. Nah, kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Adil ini ya. Ada suara memelas, halus, kemudian sedih, rasa tubuhnya merapat pada anak, lesu mungkin. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Kemudian bagaimana peran murid bila ditegur seperti cara ini? Akhirnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, ini justru malah akan lebih berbahaya dari sikap yang pertama itu tadi, penghukum ini. Ya, kalau ini murid justru malah emosinya lebih kena lagi. Kemudian teman, nah di posisi teman ini ramah, akrab, bercanda, ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, berwean lah ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, nah kan seperti itu ya. Nadanya bercanda ini. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, yang merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Seperti itu. Kalau tidak ada, ya bagaimana? Itu namanya tergantungan. Deneng si guru ini tidak seperti guru si itu ya. Nah, membanding-bandingkan juga. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kemudian tindakan-tindakannya, nah seperti bisa Bapak Ibu baca sendiri di sini ya. Kemudian akibatnya murid itu memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah ini pemantau, tetap ada konsekuensinya yang harus dikerjakan oleh murid itu, tetapi murid itu merasa tidak nyaman. Ini posisi pemantau. Yang terakhir, manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, hampir seperti teman, tapi di sini bercandanya itu tidak ada di sini ya, tapi tulus cara menyampaikannya, bahasa tubuhnya juga tidak kaku. Kemudian guru itu misalkan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, ini jawabannya seperti ini. Guru itu seolah-olah tidak terlalu menyalahkan dan mencari solusinya.
pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkacak pinggang, seperti ini ya, berkacak pinggang. Atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid. Nah, ini kepotong ya. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, restitusi dilakukan sebagai upaya membantu murid memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Langkah-langkahnya ada 3 langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi kebutuhan, memahami alasan mengapa murid melakukan tindakan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Dengan demikian murid akan menjadi terbuka dan memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah yang 3, menanyakan keyakinan, yaitu menyiapkan murid agar bisa dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini bentuk segitiga restitusinya seperti ini. Dari menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu ya, nilai-nilai yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, Kurniawan, Bapak dengar dari teman-teman di kelas bahwa kamu itu suka membuang sampah tidak pada tempatnya, bahkan sesekali itu kamu membuang sampah di laci. Apakah benar seperti itu, Kurniawan? Iya Pak, benar. Soalnya saya malas berjalan ke tempat sampah. Bukankah membuang sampah tidak pada tempatnya itu menjadikan lingkungan yang kotor? Soalnya lokasi tempat sampahnya agak jauh Pak. Ya, Bapak memahami itu ya, karena lokasi tempat sampahnya tidak berada di masing-masing kelas. Selain itu, mungkin lokasi tempat sampahnya juga agak jauh. Tapi kan kita bisa mencari solusi selain membuang sampah sembarangan seperti itu. Selain tempat sampah yang jauh, apa yang membuat kamu suka membuang sampah sembarangan? Ya karena saya malas saja sih Pak berjalan ke tempat sampahnya. Sekarang Bapak tanya ke kamu, apakah membuang sampah sembarangan seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Budaya kebersihan. Budaya kebersihan ya, tapi tidak membuang sampah pada tempatnya. Menurut kamu budaya bersih itu penting atau tidak? Penting Pak. Penting ya. Nah, kemudian menurut kamu tindakan setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu perbaiki? Saya akan tidak malas lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika saya sedang malas, saya akan memasukkan sampah ke dalam saku saya untuk kemudian dibuang ke tempat sampah Pak. Baik, berarti kan kamu mempunyai solusi selain harus membuang sampah pada tempatnya. Saya mengapresiasi itu dan saya minta kamu menerapkannya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak atas nasihatnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Abdul Razak dari kelas 12 Multimedia 2. Saya merasa senang dapat berdiskusi oleh Pak Hendy untuk dapat menerapkan budaya bersih di lingkungan sekolah. Sekarang saya sadar bahwa menjaga kebersihan sangatlah penting. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ini adalah
tanggapan atau pertanyaan. Jika dari Bapak Ibu ada tanggapan atau pertanyaan, nah kita presentasinya selesai di segitiga restitusi. Kemudian jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan, monggo saya persilakan dari Pak Idris mungkin atau dari Bu Pami mungkin, monggo. Monggo terserah Bu Pami saja nyamannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Hendi kepada kami semua, khususnya saya pribadi, diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini, di mana untuk saya pribadi mendapatkan pemahaman baru mengenai penerapan budaya positif, utamanya di lingkungan sekolah. Ternyata kita bisa dengan melalui hal yang sederhana dulu, yaitu dengan pembentukan tadi seperti keyakinan kelas. Kemudian nanti bisa diterapkan berdasarkan motivasi intrinsik, karena tadi di awal kami sebagian besar, bahkan mungkin semua dari yang ada di sini menganggap bahwasanya untuk mengontrol siswa itu kita perlu adanya hukuman dan penghargaan, tapi setelah tadi ada penjelasan dari Pak Hendi, ternyata lebih ke motivasi intrinsik untuk sebagai dasar utama dari penerapan budaya positif di sekolah. Itu. Kemudian untuk ada satu pertanyaan nih Pak Hendi, mohon maaf, terkait apa yang sudah Pak Hendi jelaskan tadi, sebenarnya sudah sangat jelas, dan ini saya hanya ingin mengaitkan dengan peran kita sebagai seorang pendidik di jenjang sekolah menengah. Nah, tadi kan Pak Hendi menyebutkan bahwasanya untuk pembentukan karakter yang terbaik itu melalui motivasi intrinsik dari peserta didik atau murid. Nah, kemudian peran kita sebagai seorang guru ataupun warga dari sekolah menengah, di mana posisi murid kita itu tentunya sudah ada fondasi tersendiri sebelum bertemu dengan kita. Entah itu motivasi intrinsik mereka tinggi atau rendah, positif maupun negatif, itu sudah mereka dapatkan jauh sebelum ketemu dengan kita di fase sekolah menengah. Kemudian peran kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah menengah ini itu bagaimana untuk pembentukan motivasi intrinsik tersebut? Apa kita masih bisa mengupayakan pembentukan yang lebih baik? Apa kita hanya meneruskan atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas tanggapannya Pak Miati. Kemudian saya langsung menanggapi atau menjawab pertanyaannya dari Bu Pamiati ya, yang apakah kita sebagai guru itu tadi kurang lebih seperti apa? Apakah kita sebagai guru itu perannya guru menengah, sekolah menengah ya, itu perannya bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik? Oh iya, untuk padahal sudah ada fondasinya ya, mungkin dari tingkat TK, mungkin dari SD, dari SMP. Yang pertama yang akan saya lakukan mungkin adalah kita tetap percaya dulu pada diri kita sendiri ya. Kita percaya kepada diri kita sendiri dan kita mempercayai setiap individu anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak semuanya mempunyai karakter yang sama, tidak mempunyai motivasi yang sama pula untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan untuk menghadapi masa depannya, masing-masing anak itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kita juga mempercayai semua anak yang ada di sekolah kita ini adalah anak-anak yang unik ya, tidak semuanya sama, anak-anak yang unik, karakternya berbeda-beda. Dengan demikian yang kita lakukan itu adalah menuntun anak tersebut, bukan menuntut ya, bukan menuntut. Yang seringkali saya lakukan dulu mungkin sebelum saya mengikuti pembelajaran di calon guru penggerak di modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro itu nggih. Sebelum itu saya menjadi seorang guru adalah seorang guru penuntut, bukan penuntun. Jadi saya kepengen semua anak yang ada di kelas saya atau semua anak yang saya ajari itu adalah anak-anak yang bisa matematika atau anak-anak yang
paling tidak KKM-nya tuntas seperti itu. Tidak memikirkan bahwa anak itu apakah benar suka matematika atau bahkan anak itu mempunyai bakat yang lain. Nah, biasanya kalau yang suka matematika itu tidak suka olahraga biasanya ya, atau tidak suka seni biasanya. Kalau yang suka seni biasanya tidak suka matematika biasanya itu loh ya. Nah, dulu itu saya tidak melihat seperti itu. Maka unsurnya adalah unsur ekstrinsik dari apa yang saya inginkan dan kemudian mereka harus melakukan itu. Maka cara belajarnya itu saya tadi dengan memberikan hadiah-hadiah, dengan memberikan bintang-bintang seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari itu, maka paradigma saya, pola pikir saya sudah berubah. Saya lebih menuntut. Maka unsur intrinsik yang saya bangun adalah saya selalu menanyakan ke anak-anak saya pada saat saya pembelajaran. Ya tidak selalu mungkin ya. Sesekali itu membangun karakternya, kemudian menanyakan, kamu sedang minat dalam pembelajaran matematika atau tidak? Bahkan kalau tidak minat pun saya persilakan untuk izin meninggalkan ruangan. Tidak masalah, yang penting satu apa? Karakternya. Kalau izin itu berarti mempunyai karakter yang baik. Tapi kalau pembelajaran saya di jam 8, 9, 10 misalkan, berarti kan setelah istirahat kedua itu anak itu tidak lagi masuk ke dalam kelas ya, saya absen, tiba-tiba anak ini tidak ada. Memang sedang tidak menginginkan pelajaran matematika, tapi tidak izin ke saya, maka itu adalah karakternya. Nah, saya malah tidak kepengen seperti itu. Paling tidak tetap masuk dulu, kemudian izin ke saya, Pak, saya sedang tidak mau mengikuti pembelajaran matematika, saya kepengen ke UKS dulu, saya kepengen ke perpus dulu, setelah itu nanti jam beberapa saya kembali lagi ke kelas. Boleh, sangat boleh sekali. Di kelas-kelas yang saya terapkan sudah seperti itu ya. Jadi yang saya inginkan anak-anak yang berada di kelas itu, maka anak-anak yang memang kepengen mendapatkan pembelajaran matematika. Saya tidak menghalang-halangi. Yang sering kali terjadi, anak-anak tersebut tidak memanfaatkan itu, lebih ketakut. Padahal saya sudah menyampaikan, dulu saya penyampaian itu ya. Penyampaian itu, kalau penyampaian itu berarti konsekuensi ya Pak ya, bukan keyakinan kelas. Nah, baru-baru ini karena baru mendapatkan keyakinan kelas, maka saya terapkan menjadi keyakinan kelas bahwa kalau tidur di dalam kelas lebih baik izin, tapi jangan tidur di dalam kelas. Saya persilahkan tidur di UKS, tidur di musola mungkin, boleh sekali, tidak apa-apa. Nyatanya lagi ngantuk, apalagi di jam terakhir, dan saya tidak merasa marah. Dan saya yakini pada saat anak itu tidak melakukan atau meminta izin di hari itu, saya yakini di hari berikutnya tidak akan seperti itu lagi. Walaupun di minggu berikutnya seperti itu lagi, di minggu berikutnya pasti tidak akan melakukan itu lagi. Dan saya meyakini juga anak-anak seperti itu bukan untuk memanfaatkan, tapi memang benar-benar yang mereka inginkan. Nah, itu mungkin motivasi intrinsik yang dibangun ke anak tahap SMK itu, mungkin pendekatannya lebih ke pendekatan seperti apa ya, mungkin jangan seperti seolah-olah kita yang berkuasa di sini, seperti itu, seolah-olah kalian itu di bawahnya saya, aturan ini harus saya menegakkan, tidak, tapi diajak komunikasi, kemudian diajak menyepakati kesepakatan itu bersama, dan jangan malu-malu. Kalau misalkan lapor silakan izin saja. Jam ke-8 izin meninggal, bukan jam ke-8 lah, saya juga jam 1, 2, 3, 4, jam ke-3 sebelum istirahat mungkin izin ke kantin karena belum sarapan, mau makan dulu di sana, boleh sekali. Jadi saya sangat membebaskan anak. Yang penting apa? Yang penting itu tadi karakternya. Kalau izin menurut saya itu sudah berupa karakter itu ya, menghargai ke orang yang lebih tua, menghargai gurunya itu saya menekankannya ke situ. Mungkin jawaban saya kurang lebih seperti itu, Bu Pamiati. Mungkin Bu Pamiati kita berikan tepuk bawah ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dikasih apa?
We are